Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel Kusumaruti dengan NIM 212410102025 dari kelas Sistem Basis Data D. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 11, Where. Nah, di sini merupakan mengenai modulnya yaitu mengenai where dan fungsi agregat. Dan di sini merupakan tabel dan kolomnya, dan soalnya itu di sini bagian A. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Karena itu ini merupakan database Northwind yang sama seperti pada modul 10. Di sini saya akan mengerjakannya di bagian sini, bagian atas. Dan kita disuruh untuk mencari customer yang berasal dari Brazil. Nah, kita dapat mencarinya dengan select from customer where country sama dengan Brazil. Nah, di sini materi yang baru adalah materi where, di mana kita menggunakan where ini untuk mencari Brazil ini, di mana nanti outputnya kan muncul di mana semua customer ini berasal dari Brazil, country-nya dari Brazil. Oke. Di sini dapat kita lihat di mana country-nya, pada bagian country semuanya Brazil. Jadi hanya akan muncul yang berasal dari Brazil saja. Lalu selanjutnya kita pada bagian 7 kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Kita disuruh menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Serta melakukannya dengan cara hapus dulu. Kita menggunakan select from products where discontinue sama dengan 1. Maksud discontinue ini adalah di mana produk tersebut sudah tidak continue, maksudnya sudah berhenti diproduksi. Jadi kita menggunakan discontinue. Kita run. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom discontinue semuanya bernilai 1. Jadi untuk discontinue dengan nilai 1 berarti semuanya sudah berhenti diproduksi. Sehingga pada tabel nilai discontinue bernilai 1. Lalu selanjutnya kita ke nomor 8. Dan di sini semua produknya dapat kita lihat di bagian nama produk. Lalu kita ke bagian nomor 8, kita disuruh untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Kita eksekusi saja. Kita hapus dulu yang ini. Di sini dapat kita lihat merupakan query-nya, yaitu kita menggunakan select, memasukkan kolom supplier ID, company name. Nah, di sini alamat tadi kita dapat dengan menggabungkan beberapa kolom, yaitu kolom address, kolom city, dan kolom country, seperti materi sebelumnya. Dan from tabel supplier where country Kanada. Jadi maksud dari simbol ini adalah kecuali Kanada. Jadi kita kan di soal yang berasal dari luar Kanada. Jadi kita di situ menggunakan yang bukan dari Kanada. Jadi kita eksekusi saja, kita jalani. Oh, maaf salah.
Bentar. Maaf ya teman-teman, bentar. Tunggu, ada yang salah. Oh iya benar. Kita jalan lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di bagian alamat sudah tertera tiga dari tiga kolom yang berbeda, yaitu dari bagian address, country, dan city. Dan di mana pada bagian city, pada bagian country maksud saya, bagian country tidak ada negara Kanada. Jadi hanya ada negara selain Kanada. Lalu kita lanjut ke bagian B, wildcard dan left, di mana pada nomor 6 kita disuruh untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita eksekusi aja. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan notasi select from supplier where company name I like persen LTD. Maksud di sini adalah kita menggunakan kolom company name dan menggunakan I like. I like sendiri itu digunakan untuk mencari LTD ini. Jadi di dalam I like ini ada dua opsi, yaitu I like dan like. Dimana jika kita menggunakan I like, semua yang kita cari itu semua bersifat tidak spesifik. Jadi mau hurufnya kecil atau besar pasti akan ditampilin. Sementara jika kita menggunakan like, akan sesuai dengan apa yang kita cari. Misalnya di sini yang kita cari menggunakan huruf kecil semua. Jadi yang akan dimunculkan hanya yang berhuruf kecil. Tapi di sini karena saya menggunakan I like, maka kita lihat yang dimunculkan. Nah, yang dimunculkan adalah semua semua LTD, entah itu huruf kecil atau besar. Seperti bagian sini di mana L-nya besar, dan pada ID 10, LTD A semuanya besar. Lalu kita lanjut. Kita nomor 7 disuruh untuk menampilkan employee yang huruf pertamanya first name lebih kecil huruf pertama last name-nya. Kita eksekusi aja dulu biar gampang buat jelasin. Bentar ya. Nah, di sini merupakan eksekusinya di mana kita menggunakan notasi select from employees where left first name, satu lebih kecil dari left last name, satu. Maksudnya di sini adalah kita menggunakan notasi where left, di mana untuk bagian first name harus lebih kecil daripada bagian last name. Nah, kan sesuai dengan perintah di soal, di mana first name lebih kecil dari last name. Dan di sini itu adalah untuk bagian inisial, jadi huruf pertamanya. Kita eksekusi aja biar lebih mudah. Kita jalanin. Nah, pada bagian kolom first name dan kolom last name, di mana A lebih kecil dari F. Maksudnya adalah di mana yang lebih mendekati Z itu lebih besar nilainya. Jadi A itu paling kecil dan Z itu paling besar. Jadi begitu. Jadi J lebih kecil daripada L dan seterusnya sampai ke bawah. Dan nomor 8 kita disuruh untuk menampilkan suppliers yang huruf depan company name dan kontaknya sama. Sebenarnya untuk notasinya itu sama aja. Tapi kita coba jalanin dulu. Nah, kita di sini menggunakan select from suppliers where left
company name 1 sama dengan left contact name 1. Maksud dari maaf, maaf. Maksudnya satu ini merupakan inisial ya. Jadi huruf pertama dari isi kolom tersebut. Jadi kolom company name memiliki sama huruf pertamanya sama dengan contact name. Coba kita jalanin. Ini dapat kita lihat di mana company name memiliki huruf inisial yang sama dengan contact name, di mana M sama dengan M. Kurang lebih itu, dan kita lanjut ke bagian C, di mana kita mengenai materi where kolom bertipe tanggal. Di mana pada soal nomor 4 yaitu kita disuruh menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita eksekusi aja. Itu tadi bagian apa ya? Bentar, maaf. Bagian C. Oke. Nah, di sini kita menggunakan where hire date lebih dari tanggal yang ditentukan. Maksudnya adalah kita menggunakan hire date karena hire date itu kan merupakan tanggal masuknya ke perusahaan ya. Jadi hire date lebih dari tanggal 10 bulan 12 seperti pada soal 10 Desember. Coba kita jalanin aja. Nah, di sini akan keluar para karyawan para employees yang hire date-nya lebih dari 1992 1210. Nih, kita yang pertama 1993, 93, 93, 94. Dan untuk di sini bagian tahun ini year, month, date itu akan sama dengan hire date yang ada di isi kolom. Jadi jika kita menuliskannya dengan year dulu, maka di sini akan year dulu juga. Jadi sama. Lalu selanjutnya menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Kita eksekusi aja. Nah, kita menggunakan select from order where ship date min order lebih dari 10. Nah, di sini maksudnya adalah kita menggunakan notasi where lagi, di mana ship date atau uh, pengiriman jarak antara waktu pemesanan dan pengiriman lebih dari 10 hari. Jadi, jarak antara pengiriman dan pemesanan lebih dari 10 hari. Jadi, ship date dikurangi order date. Kita jalanin aja biar lebih gampang. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk bagian ship date dan order date, untuk tabel order date dan ship date, di mana pada di sini ada tanggal 16 pada ship date dan di order date tanggal 4. Jika 16 dikurangi 4 itu kan 12 hasilnya, jadi lebih dari 10 hari. Begitu juga ke bawahnya, di mana 23 dikurangi 11. Begitu. Kita lanjut lagi. Untuk notasi OR. Di mana pada soal pertama atau nomor 4 di sini, kita disuruh untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Jadi nilainya itu 0. Ntar ya.
Di sini bisa kita lihat select from products where discontinue sama dengan 1 or units in stock sama dengan 0. Jadi data yang akan keluar nantinya yang akan dipilih yaitu jika discontinue-nya itu sama dengan 1 atau unit in stock-nya sama dengan 0. Jadi kita eksekusi aja dulu, kita jalanin. Nah, dapat kita lihat di sini. Buat kita lihat di sini pada bagian discontinue semua bernilai 1 dan di sini ada bernilai 0. Tapi untuk bagian unit in stock-nya juga bagian 0. Jadi, jika kita menggunakan OR, nanti aja dulu. Jadi, di bagian 1, jika discontinue 1 akan ditampilkan, dan jika discontinue 0, namun unit in stock 0 atau sama dengan ini, jadi tetap akan ditampilkan mengenai ini. Jadi kita bisa lihat di sini unit in stock-nya 39, tapi discontinue-nya 1, jadi tetap akan ditampilkan. Gitu. Lalu next kita disuruh menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Eksekusi dulu. Nah, kita lihat di sini untuk notasinya tetap sama menggunakan select from products karena dari tabel products ya, dan kita menggunakan where reorder level, kolom reorder level lebih kecil dari 10 or kolom unit in stock lebih dari 100. Maksudnya adalah kan kita disuruh mencari reorder level kurang dari 10 atau stok lebih dari 100. Jadi unit in stock lebih dari 100. Jadi kita jalanin. Di mana bisa kita lihat untuk di bagian reorder level semuanya kurang dari 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bagian reorder level dan unit stock. Nah, di sini ada reorder level yang lebih dari 10, yaitu 25. Tapi di unit in stock-nya itu lebih dari 100. 120 unit stoknya. Jadi tetap akan ditampilkan. Sama seperti tadi, meskipun unit in stock-nya 53 yang berarti kurang dari 100, namun reorder levelnya itu kurang dari 10. Jadi tetap akan ditampilkan. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita disuruh untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Eksekusi dulu. Bentar. Dan panjang. Oke. Di sini tuh emang panjang notasinya ya. Dimana kita kan kita disuruh menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Jadi kita select first name, last name, as nama. Jadi ini seperti materi sebelumnya. Lalu extract year, hire date, as masa kerja. Di sini saya menggunakan notasi ekstrak karena kita mengambil tahunnya saja. Karena kita mencari masa kerjanya. Jadi tahun sekarang dikurangi hire date. Lalu ada ekstrak
year from egg, now birth date. Karena kita umur, kita mencari umurnya, maksudnya kita membuat kolom umur. Jadi kita mengurangi tahun sekarang dengan birth date atau tahun lahir. Dari tabel employees. Jadi tabel employees. Bentar. Aduh. Dari tabel employees, where extract year from egg. Nah, di sini kita menggunakan extract lagi, tapi di dalam notasi where-nya, di mana untuk masa kerja tadi lebih dari 35, lebih dari 35 tahun, dan kita menggunakan extract, kita menggunakan untuk bagian umur tadi, di mana tahun sekarang dengan birth date ini lebih dari 60. Jadi dengan umur lebih dari 60. Coba kita jalanin. Bentar. Oh iya, maaf. Nah, bentar. Eh, bentar. Maaf, tadi ada kesalahan. Nah, tadi kita tinggal jalanin lagi kan. Apa? Jalanin query-nya. Nah, di sini merupakan output atau tabel yang dihasilkan. Di mana terdapat masa kerja 30. Bentar. Masa kerja lebih dari 35. Terus berarti ada yang salah. Maaf, ada kesalahan lagi, saya lupa. Soalnya ini kan kita di bagian OR ya. Jadi bagian OR itu dapat kita lihat terdapat kan di sini tertulis buat masa kerja lebih dari 35 tahun. Dan di sini tidak ada masa kerja yang lebih dari 35 tahun. Namun di sini tertulis untuk apa? Ada yang umur lebih dari 60 tahun. Jadi di sini semuanya di sini umurnya lebih dari 60 tahun. Jadi tetap dimasukin. Walaupun di bagian masa kerja tidak ada yang lebih dari 35 tahun. Jadi hanya memasukkan dari umur tadi, umur yang lebih dari 60 tahun. Lalu kita ke soal selanjutnya. Tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Kita eksekusi lagi. Bentar ya. Ini kita menggunakan in ya. In seperti yang sudah dicatatkan tadi. Select from employees where city. City ini kolom buat ini negara-negaranya. Apa? Kota-kotanya. Di sini fungsi in sendiri tuh untuk mempersingkat query-nya. Sebenarnya ini harusnya ditulis dengan menggunakan or. Jadi or London, or Seattle, dan or Tacoma. Namun untuk mempersingkatnya kita menggunakan in. Itu. Dan kita run aja. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel output-nya.
di mana bagian city ya. Nah, di sini bagian city. Semuanya yang muncul adalah city dari Seattle, Tacoma, dan London. Lalu kita ke soal N. Oh iya, untuk perbedaan N dan OR ya. Kita kasih tahu dulu uh, merupakan perbedaan dari N dan OR, di mana jika OR semua yang tercantum atau hanya salah satu yang memenuhi. Jadi untuk bagian OR tadi, jika terdapat ada dua pilihan ya, misal dari OR yang 35 dan 60 tadi. Jadi misal intinya kalau OR itu jika hanya salah satu yang memenuhi itu dapat dijalankan atau dapat ditampilkan. Sementara N semua harus memenuhi. Jadi untuk bagian N sendiri itu semuanya harus memenuhi. Tidak seperti OR. Jika salah satunya bisa, maka bisa ditampilkan. Tapi di N nggak kayak gitu. Jadi semua harus memenuhi aturan N. Apa yang dicari? Bentar, ada. Saya pause dulu sebentar. Jadi saya akan melanjutkan materi mengenai N, di mana terdapat soal yaitu kita disuruh menampilkan order yang telah terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Eksekusi aja. Kita hapus dulu. Bagian tadi bagian LE. Nah, di sini dapat kita lihat di mana kita menggunakan order where order date lebih dari tanggal 25/12/1996 dan ship date dikurangi order date dengan notasi kurang dari sama dengan 20. Jadi maksudnya adalah untuk hari pemesanan itu melebihi hari tanggal 25 dan untuk ship date dan order date-nya itu kurang dari 20 hari, kurang dari sama dengan 20 hari. Kita jalanin aja. Nah, di sini dapat kita lihat di mana pada bagian order date di sini semuanya lebih dari tanggal 25, yaitu tanggal 26, 27, 30, 31 dan tanggal 1. Sementara untuk ship date dan order date-nya, semuanya lebih dari 20 hari, yaitu di sini tanggal 3 bulan 1 dan pada order date 26 tanggal 12. Jadi kita kurangi dari tanggal 3 bulan 1 dikurangi tanggal 26 bulan 12. Begitu juga di sini tanggal 6 bulan 1 dikurangi tanggal 27 bulan 12. Begitu juga seterusnya. Dan semua operasinya ini harus memenuhi pasti memenuhi lebih dari tanggal 25 dan kurang dari 20 hari. Begitu. Karena ini operasi N. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, di mana kita disuruh untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Eksekusi aja. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan produk yang discontinue-nya masih lebih dari 0 stoknya.
Di sini dapat kita tulis untuk discontinue sama dengan 1 dan unit stoknya adalah 0. Maaf, dan kita jalanin aja. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian discontinue dan unit in stock. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian discontinue-nya itu semua adalah bernilai 1 sesuai dengan yang kita masukkan di bagian query, dan untuk unit in stock-nya itu lebih dari 0 semua. 39, 17, 29 dan lain-lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi kita eksekusi aja. Dimana kita memasukkan select from product where mode product ID 2 dan unit price lebih dari 5. Maksudnya di sini adalah kita menggunakan notasi where mode, yaitu di bagian product ID semua harus bernilai genap. Jadi karena semua bernilai genap, jadi jika bilangan genap dibagi 2 nanti akan berujung dengan sama dengan 0. Dan unit price-nya harus lebih dari $5. Kita jalanin aja. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian produk ID dan unit price. Nah, ini dapat kita lihat semua bilangan pada nilai produk ID itu lebih dari atau maaf salah, semua bilangannya itu bernilai genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dan untuk unit price-nya itu lebih dari 5 semua. 19, 22, 25, dan begitu seterusnya. Lalu untuk nomor 8, nomor berikutnya itu kita akan menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Di sini kita disuruh untuk menggunakan Bitwin. Kita eksekusi aja dulu. Nah, di sini kita menggunakan Bitwin. Dan kita di sini menggunakan select from product where unit price between 5 and 10. Jadi, kita di sini disuruh untuk mencari nilai barang, harga barang yang harganya di antara 5 sampai $10. Kita jalanin aja. Nah, di sini di bagian kolom unit price kita bisa lihat semuanya bernilai di antara 5 sampai 10. Mulai dari 10, 6, 9,2, 10, 9, 9,6, 9,5. Dan semuanya tidak ada yang melebihi 10 maupun di bawah 5. Jadi kita ke soal berikutnya. Di sini pada gabungan and or, di mana pada nomor 4 disuruh menampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi kita eksekusi dulu. Nah, di sini merupakan query-nya yaitu kita memasukkan order date. Order sini tabelnya, dan order date itu kolomnya. Kita mencari di bagian order date itu lebih dari tanggal 25 tahun 96, dan untuk ship date-nya itu dikurangi order date yang bernilai dari 20 sampai 30. Jadi yang harus dikapalkan ini cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi ship date dikurangi order date, dan nilainya harus di antara 20 dan 30. Kita run aja. Oh, ntar ada yang error.
Bentar. Maaf, di sini akan saya lanjutkan lagi. Sesuai dengan keterangan yang tadi kita run query-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa pertama di bagian order date-nya kita fokus di order date dan di shipped order dan shipped, ship date dan order date. Di mana di dalam order date ini semuanya bernilai lebih dari tanggal 25 tahun 96. Jadi bisa kita lihat tahunnya di sini yaitu tahunnya 97 semuanya, 97 ke atas sampai 98. Jadi di atas tahun 96. Dan ship date-nya misal kita tanggal 30 dikurangi 7, yaitu 23 dan itu bernilai di antara 20 sampai 30. Jadi semuanya di sini tuh untuk ship date itu jika dikurangi order date tanggalnya itu bernilai kurang dari bernilai di antara 20 sampai 30 gitu. Jadi ya 21 sampai 29 gitu. Jadi lalu selanjutnya yaitu tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Kita eksekusi lagi. Nah, di sini kita menggunakan where lagi karena memang materinya where dan kita di sini menggunakan ship country Brazil or ship country Italy and ship date between 25 tahun 96 and 25 tahun 97. Gitu. Jadi kita coba jalanin. Ntar. Nah, di mana di sini dapat kita lihat di bagian country. Kita lihat di country dulu, ship country. Di bagian ship country. Di bagian ship country-nya itu semua negaranya itu yaitu Italia dan Brazil. Dapat kita lihat Brazil, Italia. Jadi semuanya Brazil dan Italia. Dan ship date-nya yaitu di antara 96 sampai 97. Ship date. Nah, ini semuanya lebih dari nih tanggal 12 bulan 7 dan di sini tanggal 25 bulan 12. Ya, jadi semuanya bernilai di antara 96 sampai 97. Ini kita bisa lihat di sini. Yep. Terus kita lihat ke sini ke soal berikutnya yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Saya eksekusi lagi. Di mana di sini kita select from employees where city. Sama seperti tadi caranya, kita masukkan city, Seattle, dan city New York. And extract year from now, birth date between 1550 and 60. Jadi saya menggunakan ekstrak lagi untuk mengambil tahunnya karena ini akan berhubungan dengan birth date ini. Jadi yang akan dipakai hanya tahunnya. Jadi di sini saya tulis year aja. Now tahun sekarang between 50 and 60. Jadi kita jalanin aja. Ada error lagi. Ntar ya.
Oh, bentar. Hmm, bentar. Aku benerin dulu. Nah, saya lanjutin lagi. Kita run lagi query-nya. Nah, di sini dapat kita lihat di mana datanya kosong. Yang mana berarti eh, untuk di kota Seattle maupun New York yang berusia 50 sampai 60 tahun itu nggak ada. Jadi datanya nggak ada soal itu. Tapi kalau kita hanya kotanya aja, nah di sini akan muncul di mana city, di mana data yang dimunculin yaitu orang-orang dengan kota yang berasal dari Seattle. Ya, udah. Lalu karena udah selesai, begitu penjelasan dari saya mengenai modul 11. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.